KPU tetapkan 17 partai politik dengan nomor urut baru. Pengundian dilaksanakan tadi malam dan 8 partai politik lama memilih tidak berubah, yang lain mendapatkan yang baru. Bagaimana nomor urut partai itu? Apakah bisa berpengaruh terhadap kemenangan sebuah partai, terpilihnya seorang caleg ataupun calon pemimpin? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Nomor urut partai sudah selesai. 17 partai politik tadi malam mengikuti bagaimana pengundian nomor urut. Dan kita pahami nama atau partai-partai lama memilih mayoritas, selain P3 memilih untuk nomor yang baru. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya kita analisa mengapa mereka sangat senang dengan nomor-nomor itu. Apakah memang bisa berpengaruh terhadap kemenangan partai ataupun para caleg dan calon kepala daerahnya. Pertama kita baca di Kompas. KPU tetapkan nomor urut 17 partai politik peserta pemilu 2024. Ini daftarnya. Jadi ditampilkan nomor urut 17 partai politik. Mulai dari PKB sampai P3 yang nomor 17. Selanjutnya kita baca di Detik. AHY hingga Zulhas hadiri pengundian nomor urut parpol peserta pemilu 2024. Seandainya ada ketua umum partai yang lain atau elit partai politik lain tidak hadir, menurut saya ini adalah relatif rugi ya, karena untuk menyapa publik pengundian nomor urut itu adalah pertama kali, tetapi kan kadang-kadang memang ada kesibukan lain sehingga tidak bisa hadir. Kemudian kita baca di Kompas, 8 parpol parlemen pilih pakai nomor lama untuk pemilu 2024. Ini rinciannya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa ada partai PKB, PAN, Nasdem, PDI, dan selanjutnya itu menggunakan partai nomor-nomor lama. Kemudian kita baca di Kompas lagi, ini nomor urut partai politik peserta pemilu 2024, tentukan pilihanmu. Ini adalah sebuah ajakan kepada masyarakat umum bagaimana dengan logo dan nomor urut partai itu untuk memastikan supaya tidak salah dalam memilih nanti. Selanjutnya di CNN Indonesia, daftar resmi nomor urut parpol peserta pemilu 2024. Ya, ini sebagaimana yang pada awal tadi, bahwa nomornya 1 sampai 17 sudah ada. Selanjutnya kita baca di tempo.co. Tak lolos verifikasi faktual peserta pemilu, Partai Umat akan tempuh langkah hukum. Ini adalah sebuah gagasan, semangat untuk menampilkan apakah memang tidak lolos atau lolos tapi didiskriminasi oleh penyelenggara pemilu. Yang dilakukan oleh Partai Umat itu adalah betul. Ayo, kalian pilih yang mana dari sekian tadi? Kita baca yang awal ya, yaitu KPU tetapkan nomor urut 17 partai politik peserta pemilu 2024. Ini daftarnya. Jadi kalau kita melihat KPU menetapkan 17 partai politik, nomor urutnya sebanyak 8 partai politik menggunakan nomor lama. Menetapkan nomor-nomor itu, pertama PKB nomor urut 1 lama, Partai Gerindra nomor urut 2 juga menggunakan nomor lama, PDIP nomor urut 3, Partai Golkar nomor urut 4, Partai Nasdem nomor urut 5, Partai Buruh nomor urut 6. Lah ini adalah partai yang baru lolos verifikasi dan mendapatkan nomor urut baru tadi malam.
Partai Gelora nomor urut 7, yang ini juga partai baru. Kemudian PKS nomor urut 8, ini juga, kalau ini partai lama sehingga menggunakan nomor urut lama. Gelora sama PKS berdekatan. PKN mendapatkan nomor urut 9. Oh, ini pasti nomor yang menjadi dambaan. Ya, semua pasti juga nomor dambaan sih. Hanya kadang-kadang nomor 9 itu orang mengartikan beragam. Partai Hanura nomor urut 10, Partai Garuda nomor urut 11, PAN 12 sebagaimana nomor urut lama, PBB nomor 13, baru Demokrat 14, PSI 15, kemudian Perindo nomor 16, P3 nomor urut 17. Itu adalah 17 partai politik yang sudah mendapatkan nomor. Kalian pilih yang mana? Silahkan. Yang pasti masing-masing mempunyai makna dari arti rasa syukur pada waktu tadi malam mendapatkan. Semuanya mengatakan alhamdulillah, syukur. Semuanya mengatakan bahwa itu adalah berkah, bukan semacam petaka. Jadi tidak ada kalimat yang negatif tadi malam. Dan kalau kita melihat di tempat lain, bagaimana kita menentukan pilihan. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tadi pada opening saya mengatakan, apakah nomor urut tersebut bisa berpengaruh terhadap kemenangan seorang caleg, atau dia hanya sebatas simbol saja. Menurut analisis saya, nomor urut partai politik itu adalah simbol keberkahan. Oh, kok simbol keberkahan bagaimana? Ya, karena dia ada sebuah identitas. Kalau melihat masyarakat Indonesia, lebih khusus masyarakat Jawa, dalam hal melihat sebuah identitas, maksudnya identitas nomor ya, identitas apapun lah, simbol-simbol itu masih menjadi sesuatu. Meskipun bukan berarti nomor urut 1 itu adalah mungkin yang terbaik menurut semuanya, tetapi menurut yang punya itu adalah terbaik. Yang pasti nomor urut 1 terbaik, menurut urut 2 terbaik, 3 terbaik, menurut versinya masing-masing. Tapi sekarang selanjutnya terserah masing-masing partai politik meyakinkan kepada masyarakat terkait dengan nomor-nomor itu. Hanya kalau semuanya mengatakan ini adalah keberkahan, bagaimana memaknai keberkahan itu selanjutnya bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Jadi, poinnya adalah mensyukuri keberkahan tersebut. Kemudian yang kedua, nomor urut partai ini biasanya para caleg dalam proses pemilu legislatif itu mencari nomor urut yang sama dengan nomor urut partainya. Mengapa? Supaya bahasanya itu lebih mudah dalam meyakinkan, pertama memperkenalkan, maksudnya dalam hal sosialisasi, dan selanjutnya meyakinkan kepada calon pemilihnya. Boleh saja pemilih itu memilih partai politiknya, coblos gambar, nomor itu boleh, dan itu sah. Tetapi dalam proses penghitungan siapa caleg terpilih nanti, nomor atau perolehan dari masing-masing caleg berpengaruh. Sehingga biasanya, ya tidak semuanya sih, para calon legislatif itu mencari nomor urut yang sama dengan nomor urut partainya. Bahasanya lebih mudah untuk menyampaikan kepada para pemilih, konstituen, dan tidak rumit-rumit. Karena kadang-kadang ya pemilih kita itu kan beragam ya. Ada yang well educated, ada yang middle dalam hal pendidikannya, ada yang mohon maaf agak jauh dari dunia pendidikan. Sehingga yang mereka lihat pasti partainya seperti apa, logonya, dan nomornya berapa. Biasanya kemudian diasosiasikan dengan nomor-nomor tersebut. Yang ketiga, nomor tersebut
partai politik bagaimana bisa membuat di branding sehingga menjadi sesuatu. Jadi kalau kita pada waktu Orde Lama ya, nomor waktu itu mungkin relatif agak dilupakan pada hari ini. Yang muncul adalah simbol-simbol ideologi. Ideologi-ideologi partai, ya Masyumi, PNI, dan selanjutnya. Ideologi yang muncul pada waktu proses kontestasi di Orde Lama, maksudnya pemilu 55. Namun pada waktu Orde Baru, yang partai-partai dikerucutkan, selanjutnya dari 10 lebih mengerucut ke 3, 2 partai politik, P3, Golkar, kalau Golkar waktu itu belum dikatakan partai tapi golongan karya, kemudian PDI, 1, 2, 3. Itu adalah simbol-simbol yang mudah diingat, dihafal, meskipun agak ada hubungannya dengan orde lama yang ideologis. Tapi sudah agak berbeda karena di situ ada tema golongan karya. Dan kita paham, masyarakat kita bisa mudah untuk mengenal 2 atau 3 peserta pemilu pada waktu itu. Nah, brandingnya pun sangat mudah. Oh, kalau nomor 1 itu sangat agamis, religius. Kalau 2 itu golongan karya, orang yang berkarya. Ya, meskipun di situ juga ada kelompok religius, tapi yang tampil adalah kelompok taruhlah ABG ya waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah kelompok nasionalis, dan di situ memang terpolarisasi dengan 3 itu. Pada waktu masuk reformasi dan sampai pemilu 2004, 2009, 14, 19, keberadaan simbol, maksudnya nomor-nomor urut itu, ia menjadi sesuatu bagi para peserta pemilu. Dan yang lebih kita lihat hasilnya adalah mereka yang mampu meyakinkan terhadap partai-partai tersebut, maksudnya nomor urut partai itu, sedikit banyak dimudahkan untuk pemilih memilihnya. Bukan berarti nomor itu berefek, tetapi pemilih itu mudah untuk mengenal dan mencoblosnya, sehingga akhirnya hasil pemilu, maka partai tersebut mendapatkan suara yang sesuai dengan mungkin ekspektasi, mungkin mendekati ekspektasi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Jadi, ya, nomor itu sangat penting untuk menampilkan partai dan dirinya. Jangan sampai ini disia-siakan. Bagaimana partai membranding logo dan nomor urut itu dalam semua lini, tidak hanya dalam dunia konvensional yang model perkenalan lama yang ditampilkan di berbagai taruhlah baliho, billboard, berbagai leaflet, tapi pada kesempatan ini media sosial menjadi hal yang tidak bisa dihindari, bahkan menjadi terdepan. Hampir setiap orang itu memegang handphone yang setiap saat ada media sosialnya. Di situ para elit partai atau caleg wajib memberikan perhatian yang besar supaya dekat dengan para pemilihnya. Pecinta masa depan negeri, hal lain, maksudnya keberadaan partai-partai yang belum lolos verifikasi sebagaimana yang dilakukan oleh Partai Umat itu adalah betul. Tak lolos verifikasi faktual peserta pemilu, Partai Umat akan tempuh langkah hukum. Ini adalah sebuah pilihan yang tepat. Jadi ada hak konstitusi bagi partai yang belum lolos verifikasi faktual. Ini bukan abal-abal, tapi adalah sebuah semangat bagaimana partai-partai yang ada itu merasa diberlakukan adil.
terakomodir semua yang menjadi aspirasinya. Jadi kalau mereka menempuh langkah hukum ini supaya nanti ada sebuah keputusan hukum. KPU meskipun sudah menetapkan tidak lolos, kalau ada sebuah proses hukum nanti misalkan diloloskan oleh para penegak hukum, taruhlah di Bawaslu ataupun di PT Tun ataupun di jalur yang sebagaimana diatur dalam regulasi, maka tidak ada lain kecuali menjalankan perintah hukum itu. Kalau KPU ya selesai dalam putusan kemarin bahwa hanya 17 partai politik secara nasional yang menjadi peserta pemilu selain di Aceh. Itu adalah sudah final. Tetapi akan atau mungkin akan ada tambahan lagi jika ada sebuah putusan hukum, dan ini salah satunya Partai Umat dan partai lainnya akan melakukan semacam langkah hukum untuk meraih semacam trust, atau sebetulnya bukan trust ya, tapi meraih sebuah kemenangan verifikasi administrasi atau faktual yang kemarin dinyatakan gagal oleh KPU. Kita apresiasi Partai Umat dan lainnya kalau mereka menempuh jalur hukum, dan itu adalah tepat atau tempat yang tepat untuk membuktikan apakah yang disampaikan itu benar atau memang yang diputuskan oleh KPU itu benar. Apapun keputusan hukum nanti harus dijalankan. Semoga bermanfaat. Selamat kepada teman-teman 17 partai politik yang lolos verifikasi administrasi faktual dan mendapatkan nomor tadi malam. Dan bagi yang masih memproses langkah hukum juga selamat. Pastikan keadilan pemilu itu tegak. Ada KPU sebagai penyelenggara yang bersemangat, Bawaslu mendampingi semua partai politik yang mungkin merasa terzolimi. Intinya nanti juga ada sebuah keputusan hukum untuk memastikan semuanya tidak ada yang terdiskriminasi. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.